Shalom semuanya. Selamat datang pada pemeriksaan fisik neurologi pada bayi. Di sini kami mengangkat topik tentang epilepsi. Sebelum kami memulai presentasi kami akan memperkenalkan nama dari anggota-anggota grup kami. Di sini kami sudah membagi berdasarkan tugas yang telah kami kerjakan. Pertama, mencari materi oleh Antonia Diti Junior, Koni Rapita Ompusunggu, Daud Halomuan Tambah, Indah Novita Sari Sinaga, Veronica Angelia Banunaek, Wine Iviena, dan Iren Mutiara Febrianti. Yang kedua, membuat PPT oleh Yunarce Yonge dan Ofir Feren Teresia Tagunggu. Yang ketiga, edit video oleh Aurelio Yehuda Titale dan Belina Vita Amelia Sitinjak. Yang keempat, presentasi oleh Bernadette Anastasia, Sally G. Mabel, Angeline Magdalena, Berta Irin Andriani, Vidya Natasya Sitanggang, Santasi Marmata, dan Silvi Dahlia Boru Haloho. Yang pertama kita bahas adalah tentang definisi. Definisi neurologi. Neurologi adalah cabang ilmu kedokteran yang menangani sistem saraf, di mana terdapat macam-macam bagian jenis saraf yang ada pada tubuh manusia. Salah satunya sistem saraf pusat, yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Salah satu penyakit neurologi yang sering terjadi pada anak ialah epilepsi. Epilepsi merupakan akibat dari gangguan otak kronis dengan serangan kejang spontan yang berulang. Epilepsi diakibatkan aktivitas listrik otak yang abnormal dari sekelompok neuron. Sebelum kita membahas pemeriksaan fisik dari neurologi, baiknya kita mengetahui tentang anatomi dan fisiologi dari sistem saraf. Sistem saraf merupakan salah satu dari sistem koordinasi yang bertugas untuk memberikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Secara umum, sistem saraf terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem saraf pusat, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri dari saraf spinal dan juga saraf kranial. Saraf spinal ini tersebar seperti di kulit dan otot manusia. Sedangkan saraf kranial ini bekerja mengkoordinasi kerja mata, hidung, serta telinga. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf tepi, di mana sistem saraf tepi ini adalah sistem yang meliputi seluruh jaringan dari syaraf lain di dalam tubuh manusia. Nah, sistem ini juga terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal yang akan menghubungkan antara otak dan medula spinalis dengan reseptor dan juga efektor. Sistem saraf tepi ini terdiri dari jaringan saraf yang berada di bagian luar otak dan medula spinalis. Dan juga sistem ini mencangkup syaraf kranial yang asalnya dari otak, mencangkup saraf spinal yang asalnya dari medula spinalis, dan mencangkup ganglia serta reseptor sensorik yang berhubungan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai 12 saraf kranial. Nah, di dalam 12 saraf kranial ini, yang pertama ada olfaktorius, di mana ini merupakan serabut sensorik yang berfungsi untuk menerima dan menghantar impuls pada sensasi penciuman. Kemudian sistem saraf kranial yang kedua yaitu optikus, di mana ini adalah transmisi impuls dari dan ke retina mata. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu okulomotorius. Nah, sistem saraf ini berfungsi untuk mensuplai serabut otonom otot ciliaris intrinsik dan otot sphincter iris. Kemudian yang keempat, sistem saraf kranial yaitu coclearis. Nah, sistem saraf ini berfungsi untuk mensuplai otot intrinsik mata. Kemudian ada sistem saraf kranial yang kelima yaitu trigeminalis. Nah, ini adalah saraf kranial yang terbesar yang terdiri dari serabut campuran. Kemudian
sistem saraf kranial yang keenam yaitu abdusen. Nah, abdusen ini adalah serabut motorik yang mensuplai otot intrinsik mata. Kemudian kita masuk ke dalam saraf kranial yang ketujuh yaitu facialis, di mana terdiri atas serabut motorik dan juga serabut sensorik yang mempersarafi otot wajah, kelenjar ludah, dan juga lakrimal. Nah, kemudian sistem saraf yang ke-8 yaitu vestibulokoklear. Nah, sistem saraf ini adalah saraf sensorik yang terdistribusi di telinga dalam dan juga untuk mempersarafi pendengaran dan keseimbangan. Kemudian sistem saraf kranial yang ke-8 yaitu glosofaringeal. Nah, ini adalah saraf campuran yang mempersarafi lidah dan juga faring. Kemudian yang ke-10 ada saraf kranial bernama vagus. Sistem saraf ini adalah serabut campuran yang terdistribusi paling luas. Dia mensuplai faring, laring, organ dalaman di rongga leher, dada, dan juga abdomen. Nah, kita masuk ke dalam sistem saraf kranial yang ke-11 yaitu aksesorius, di mana ini bergabung dan terdistribusi dengan serabut vagus. Dan yang terakhir saraf kranial yang ke-12 yaitu hipoglossus, di mana ini adalah saraf motorik yang mensuplai otot intrinsil dan juga otot ekstrinsil lidah. Sekarang kita akan masuk kepada cara melakukan pemeriksaan fisik. Di sini kita akan membahas mengenai pemeriksaan 12 saraf kranial dan juga akan dibahas mengenai pemeriksaan fisik pada bayi. Pemeriksaan 12 syaraf kranial. Bagian A. Cranial nerve 1 olfactorio. Yang pertama, apabila terdapat mukus di kedua hidung pasien, anjurkan pasien untuk membersihkannya terlebih dahulu. Yang kedua, perkenalkan jenis bau yang akan diujikan, misalnya bau kopi atau bau minyak kayu putih. Lalu yang ketiga, minta pasien untuk menutup kedua matanya, lalu dekatkan objek yang akan diujikan ke masing-masing lubang hidung pasien, dan minta pasien untuk mengidentifikasi atau membedakan bau dari jenis yang akan diujikan. Bagian B, cranial nerves 2 opticus. Yang pertama, minta pasien untuk menyebutkan angka yang ditunjukkan pada Snellen chart. Lakukan tes ini pada masing-masing mata. Yang kedua, minta pasien untuk membaca tulisan pada jarak 14 inch atau 35 cm. Dan yang ketiga, kaji lapang pandang pasien. Dengan meminta pasien untuk melihat mata penguji dengan kedua matanya, lalu tempatkan kedua tangan secara terpisah ke sebelah lateral tiap telinga pasien. Minta pasien untuk menunjuk jari tangan penguji begitu dia melihatnya, lalu tentukan hasil pemeriksaan. Pada slide ini, kita akan melakukan pengkajian pada saraf kranial ketiga, keempat, keenam, dan kelima. Untuk pemeriksaan saraf kranial ketiga atau pemeriksaan pada oculomotorius, kita dapat mengkaji gerakan bola mata pasien ke arah superior, inferior, lateral, dan oblik. Untuk pemeriksaan saraf kranial keempat atau cochlearis, kita dapat mengkaji kelopak mata pasien. Untuk pemeriksaan saraf kranial keenam atau abducens, kita dapat mengkaji ukuran pupil, kesimetrisan, dan respon terhadap cahaya. Dan untuk pemeriksaan saraf kranial kelima atau trigeminus, kita dapat mengkaji otot temporal dan masseter pasien dengan meminta pasien untuk melakukan gerakan seperti menggigit. Kemudian, minta pasien untuk menutup mata dan menyebutkan lokasi dan karakteristik benda yang disentuhkan pada dahi, pipi, dan dagu. Kemudian, kaji refleks kornea dengan menyentuhkan kapas ke kantus luar masing-masing mata.
Kemudian dilakukan pemeriksaan saraf kranial ketujuh atau fasialis dengan meminta pasien untuk senyum, menyeritkan dahi, menunjukkan gigi, mencucurkan bibir, dan mengangkat alis. Kemudian minta pasien untuk menutup mata dan mengidentifikasi rasa asin dan manis. Kemudian dilakukan pemeriksaan saraf kranial ke-8 atau akustikus atau vestibulococlearis. Untuk pemeriksaan fungsi pendengaran, kita dapat melakukan dengan menggunakan Weber test, Rine test, atau mendengarkan detik jam atau gesek jari dengan mata tertutup. Untuk pemeriksaan keseimbangan, kita dapat melakukan dengan melakukan tes Romberg dengan meminta pasien untuk berdiri sambil menutup mata. Kedua, pastikan adanya ketidakseimbangan. Pengkajian pada saraf kranial yang ke-9 glossopharyngeal dan saraf kranial ke-10 vagus. Yang pertama itu menggunakan spatel, tekan lidah pasien untuk melihat pergerakan dan kesimetrisan uvula dan soft palate. Yang kedua, minta pasien untuk menelan atau gang refleks. Selanjutnya, pengkajian saraf kranial yang ke-10 yaitu accessorius. Itu menahan bahu untuk bergerak ke atas atau trapezius musculus. Yang kedua, menahan kepala untuk menoleh ke kanan dan ke kiri atau sternocleidomastoid musculus. Kemudian saraf kranial yang ke-12 itu hipoglossus, minta pasien untuk mendorong lidah ke pipi. Pemeriksaan fisik pada bayi. Yang pertama itu, waktu pemeriksaan. Perhatikan untuk pemeriksaan pada bayi itu sekitar 2-3 jam setelah waktu minum. Lalu, pastikan suhu ruangan berada pada 27-29 derajat Celcius. Kemudian, variasi individu, inspeksi bagian penglihatan, pendengaran, motorik, dan seterusnya. Untuk pemeriksaan penunjang pada penyakit epilepsi dapat dilakukan pemeriksaan berupa 1. Elektroensefalogram atau EEG merupakan alat yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik dari otak dengan menggunakan pena yang menulis di atas gulungan kertas. Yang kedua, Magnetic Resonance Imaging atau MRI, gambaran pencitraan bagian badan yang diambil dengan menggunakan daya magnet yang kuat mengelilingi anggota badan. Yang ketiga, Computed Tomography atau CT scan, pemeriksaan rongsen atau sinar X melihat kondisi dalam tubuh. Temuan atau hasil normal dan abnormal pada posisi bayi. Terlebih dahulu kita membahas mengenai posisi normal pada bayi. Yang pertama, posisi terlentang, lengan tungkai fleksi, dan tangan menggenggam. Yang kedua, telungkup atau prone position, kepala menempel pada alas lalu diangkat, dan lengan tungkai fleksi. Untuk temuan atau hasil abnormal pada posisi bayi, yang pertama opistotonus, keadaan tubuh kaku atau melengkung ke belakang. Yang kedua hipotoni, tegangan otot saat istirahat. Yang ketiga frog posture, tubuh terlentang ke bawah seperti katak. Yang keempat hemiplegi, kelumpuhan pada satu sisi tubuh. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang masalah keperawatan sama intervensinya atau perencanaannya. Nah, di pemeriksaan fisik neurologi pada bayi ini, kami menggali tentang penyakit epilepsi. Diketahui ada 3 prioritas diagnosa keperawatannya. Yaitu pertama, ketidakefektifan bersihan jalan nafas berdasarkan dengan spasme pada jalan nafas, obstruksi trakeoronkial. Kedua, ketidakmampuan coping keluarga berdasarkan dengan stres akibat epilepsi. Dan ketiga, kerusakan memori berdasarkan gangguan neurologis. Sini teman-teman saya akan menjelaskan masalah yang pertama. Masalah keperawatannya yang pertama yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Itu mengenai tentang ketidakmampuan untuk membersihkan sekresi atau obstruksi dari saluran pernafasan untuk mempertahankan kebersihan jalan nafas. Untuk perencanaannya atau intervensi itu kami ambil dari NIC, yaitu yang pertama pastikan kebutuhan oral atau tracheal sectioning.
Kedua, auskultasi suara nafas sebelum dan sesudah sectioning. Ketiga, informasikan pada klien dan keluarga tentang sectioning. Keempat, minta klien nafas dalam sebelum sectioning dilakukan. Kelima, berikan oksi O2 dengan menggunakan nasal untuk memfasilitasi suction nasotrakeal. Masalah keperawatan yang kedua adalah ketidakmampuan coping keluarga, stres akibat epilepsi. Intervensi yang pertama, bantu keluarga dalam mengenal masalah, misalnya penata laksanaan konflik kekerasan. Yang kedua, dorong partisipasi keluarga dalam semua pertemuan kelompok. Yang ketiga, dorong keluarga untuk memperlihatkan kekhawatiran dan untuk membantu merencanakan perawatan pasca hospitalisasi. Yang keempat, bantu memotivasi keluarga untuk berubah. Masalah keperawatan yang ketiga adalah kerusakan memori atau gangguan neurologis. Intervensi yang pertama yaitu memantau ukuran pupil, bentuk pupil, kesimetrisan pupil, dan reaktivitas. Yang kedua, memantau tingkat kesadaran. Yang ketiga, memantau tingkat orientasi. Yang keempat, memonitor tanda-tanda vital. Dan yang terakhir, memantau tren Glasgow Coma Scale. Berikut ini adalah referensi yang kami pakai dalam menyusun presentasi kali ini. Demikian presentasi kami kali ini. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.